Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi terkait vaksin Sinovac yang telah tiba di Kota Parepare akan kami hadirkan dalam Apa Kabar Parepare kali ini. Bersama saya Usutun Hasanah dan saya Johan Manika. Pemirsa, inilah Apa Kabar Parepare selengkapnya untuk Anda. Saudara, kita mulai informasi pertama sesuai dengan arahan Wali Kota Parepare Dr. H.M. Taufan Pawe SH.MH agar korban gempa bumi Sulawesi Barat mendapatkan pelayanan kesehatan terbaik selama di Kota Parepare. Menindaklanjuti hal tersebut, Lurah Lapade bekerja sama dengan call center 112 turun langsung memantau kondisi kesehatan para korban yang saat ini sementara berada di Kota Parepare. Melihat kondisi para pengungsi di wilayahnya, Lurah Lapade meninjau langsung para korban yang saat ini mengungsi di rumah kerabat mereka yang ada di Kelurahan Lapade, Kota Parepare. Bekerja sama dengan call center 112, Lurah Lapade Sri Meriani langsung mengunjungi para pengungsi korban gempa ini dan memberikan layanan kesehatan. Sri Meriani mengatakan, salah satu dari korban mengalami trauma akibat bencana gempa yang terjadi di daerahnya di Provinsi Sulawesi Barat. Sehingga dengan ini, perlunya ada pendampingan dari pemerintah agar mereka bisa pulih kembali dari rasa trauma. Hari ini kami mengunjungi salah satu pengungsi gempa yang ada di wilayah Kelurahan Lapade. Kami merespon laporan daripada korban, yang mana salah satu korban ini memiliki trauma dan gatal-gatal, sehingga berkoordinasi dengan call center mereka melakukan pemeriksaan sebagaimana mestinya, dan alhamdulillah hari ini setelah direspon diberikan obat. Cuma diharapkan untuk anak-anak ini untuk menghilangkan traumanya seperti itu, didampingi sama nenek tercinta ini, mengharapkan bahwa dari pihak pemerintah dan kelurahan terkhusus untuk selalu mendampingi. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, untuk membahas rencana pelantikan dan pelaksanaan kegiatan LMD ke-1 yang diagendakan bulan Februari mendatang, DPD BKPRMI Parepare menggelar rapat persiapan pelantikan. Berikut liputannya. Dewan Pengurus Daerah Badan Kontak Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau DPD BKPRMI Kota Parepare melaksanakan rapat bersama pengurus untuk membahas mengenai persiapan pelantikan DPD BKPRMI Kota Parepare masa bakti 2020-2024 dan rencana kegiatan latihan Mujahid Dakwah atau LMD yang ke-1 di Masjid Islamic Center pada Kamis sore 28 Januari 2021. Ketua DPD BKPRMI Kota Parepare Amir Said mengatakan, rapat ini merupakan perdana dilakukan sejak dirinya terpilih menjadi Ketua DPD BKPRMI Kota Parepare masa bakti 2020-2024 untuk membahas rencana pelantikan dan pelaksanaan kegiatan LMD yang ke-1 yang diagendakan bulan Februari mendatang. Rapat pengurus DPD BKPRMI 2020-2024 ini merupakan rapat perdana. Dan alhamdulillah hampir 50 peserta yang hadir, dan saya kira ini menjadi langkah awal kebangkitan BKPRMI di Kota Parepare untuk masa-masa yang akan datang. Terkait dengan rapat tadi ini, kita membahas persiapan LMD, yakni latihan Mujahid dasar yang insya Allah akan dilaksanakan tanggal 12 sampai tanggal 13 Februari. Selain itu, kita juga membahas rencana pelantikan dan rencana rapat kerja BKPRMI kepengurusan ini. Sementara itu, Dewan Pengurus Wilayah BKPRMI Sulawesi Selatan Dr. Muhammad Saleh yang hadir mengikuti rapat mengapresiasi rencana DPD BKPRMI untuk melaksanakan LMD terlebih dahulu sebelum pelantikan dilaksanakan. Menurutnya, penting semua pengurus mengikuti LMD 1 karena menjadi syarat mutlak bagi semua pengurus yang ingin memimpin organisasi ini ke depannya. Sebenarnya LMD itu fokusnya yang pertama, bagaimana semua pengurus-pengurus baru ini itu memahami betul bagaimana sebenarnya keorganisasian BKPRMI, mulai dari visi, misi, tugas, dan tanggung jawab dari semua unsur-unsur yang ada di dalam organisasi BKPRMI.
Demikian juga bagaimana para pengurus ini betul-betul bisa melakukan atau menjalankan amanah ADART, dan juga bagaimana kapasitas mereka dalam kemampuan dari aspek materi-materi ajaran agama Islam, karena basisnya BKPRM kan remaja masjid. Dan berarti ya dia harus menjadi seorang remaja yang memiliki jiwa kemasjidan, keindonesiaan. Ya itu saya. Andi, TV Peduli mengabarkan. Saudara, selain memperketat aturan pendisiplinan protokol kesehatan dan juga memperketat aktivitas masyarakat guna menghindari terjadinya kerumunan, pemerintah juga intens melakukan desinfeksi di pusat layanan publik seperti Pasar Lakesi. Untuk meminimalisir penyebaran COVID-19, pemerintah Kecamatan Soreang secara masif melakukan penyemprotan disinfektan dan edukasi protokol kesehatan terhadap pelaku usaha di Pasar Lakesi. Penyemprotan dilakukan melibatkan semua tim gugus kecamatan dan kelurahan serta 3 puskesmas yang ada di wilayah Kecamatan Soreang agar bisa menjangkau semua kios pedagang di Pasar Lakesi. Camat Soreang Dede Hari Rustaman berharap para pedagang di Pasar Lakesi bisa mengerti dan mendukung upaya yang dilakukan pemerintah Kecamatan Soreang untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona, di mana kondisi Parepare saat ini terus menampakkan ada peningkatan jumlah kasus penularan COVID-19. Hal inilah yang memaksa pemerintah untuk kembali memperketat aturan tentang pembatasan aktivitas di malam hari serta mengintensifkan disinfeksi di berbagai area yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Hari ini hari Selasa, sebagai jadwal secara masif kami, pemerintah Kecamatan Soreang bersama 3 puskesmas yang berada dalam wilayah Kecamatan Soreang melakukan penyemprotan disinfektan di seluruh area Pasar Lakesi dengan salah satu upaya untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Kegiatan ini mudah-mudahan menghasilkan sesuatu yang memang sangat dimengerti oleh warga kami, khususnya para pedagang warga Pasar Lakesi, lebih membatasi diri dulu dalam hal beraktivitas di luar daripada rumah. Forkopimcam Kecamatan Soreang bersama tim penegakan hukum Perwali nomor 31 juga tidak henti-hentinya melakukan edukasi secara humanis kepada warga pasar, utamanya pedagang, agar tetap menerapkan protokol kesehatan dalam melakukan aktivitasnya, serta menghimbau untuk tidak melakukan aktivitas jual beli di atas jam operasional yang sudah ditentukan pemerintah Kota Parepare. Andi, TV Peduli mengabarkan. Pemerintah kota melalui Dinas Kesehatan Kota Parepare menggelar rapid test antigen bagi para ASN lingkup Kota Parepare. Ini merupakan salah satu upaya pencegahan virus corona, khususnya di klaster perkantoran. Guna menekan penyebaran virus corona, khususnya di klaster perkantoran, pemerintah kota melalui Dinas Kesehatan Kota Parepare menggelar rapid test antigen terhadap para pejabat struktural lingkup pemerintah Kota Parepare. Kegiatan ini berlangsung di Aula Kantor Dinas Kesehatan Kota Parepare pada Jumat 29 Januari 2021. Hadir dalam kegiatan rapid test antigen ini diantaranya Kepala Inspektorat Kota Parepare HM Husni Syam, Kepala Dinas Perkimtan Kota Parepare Insinyur Haji Laeteng, serta pejabat struktural lainnya. Dari hasil pemeriksaan rapid test antigen tersebut, terdapat 1 orang yang dinyatakan reaktif dan akan dilakukan pemeriksaan swab test lebih lanjut. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Sesuai dengan aturan yang baru, dalam waktu dekat Kantor Pertanahan Kabupaten Kota akan menarik seluruh sertifikat untuk disatukan dalam buku tanah yang nantinya akan diubah menjadi sertifikat elektronik. Sehubungan dengan aturan yang tertuang dalam Pasal 16 Ayat 3 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang sertifikat elektronik, disebutkan bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota akan menarik seluruh sertifikat untuk disatukan dalam buku tanah. Seluruh buku tanah tersebut akan disimpan menjadi warkah di Kantor Pertanahan pada masing-masing kantor pertanahan yang ada di Kabupaten Kota. Sehubungan hal tersebut, Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare yang dikonfirmasi mengatakan untuk Kota Parepare saat ini belum ada pernyataan khusus dari kementerian bahwa daerah mana saja yang akan menjadi percontohan sertifikat elektronik ini.
Namun ia pun berharap Kota Parepare nantinya menjadi salah satu kota yang menjadi percontohan dalam membuat sertifikat elektronik. Adapun yang menjadi persyaratan utama untuk menjadi kota percontohan tersebut, yakni setiap kantor pertanahan yang ada di kabupaten kota memiliki kualitas data di atas 50%. Sudah terpetakan semua, udah pada enak. Oke, Pak. Bapak tinggal nyari, mana tanah saya? Oh, Bapak aplikasinya ada 2. Boleh bisa ngecek di sentuh tanahku, bisa lihat cek di survei tanahku. Nah, ke depan itu akan pakai sertifikat elektronik. Permennya sudah keluar terkait sertifikat elektronik. Jadi untuk elektronik ke depannya. Jadi mudah-mudahan karena ini dibagi 7 masuk di apakah BPM Parepare masuk di dalamnya kantor percontohan di tahap pertama, tahap kedua, atau mau tahap mana? Oke. Jadi kalau nanti sudah kita masuk, saya berusaha menarik Parepare tahap pertama. Supaya kalau sudah elektronik kan tidak ada lagi pemalsuan. Susah karena semua tanda tangannya pakai tanda tangan elektronik, QR code semua kan. Nah itu juga semua harus daftar di Badan Cyber Negara, BSSN. Modelnya kayak KTP, Pak ya? Ya, jadi tanda tangan elektronik semua. Elektronik semua. Jadi kalau ada yang memalsukan ya tinggal dilapor ke Badan Cyber Negara itu terdapat menjawab tanda tangan elektronik. Terkait dengan sertifikat elektronik itu Pak, Parepare sendiri belum ada kapan? Ini belum keluar, permennya sudah keluar. Iya. Tapi belum ada permen dari kementerian menyatakan kantor-kantor mana yang ikut. Pasti intinya yang bisa ikut kualitas datanya harus di atas 50%. Kualitas data pertanahannya. Kalau Parepare sendiri bagaimana Pak? Kita kalau dia validasinya kita sudah 88, sekian persen. Validasi SU-nya sekian 87 sekian persen, persingnya 64,5%, tapi masih ada pemetaannya masih 36,84%. Ini yang kita harus kerja keras ini. Ini termasuk yang kita tadi penyuluhan itu bagaimana masyarakat itu menyampaikan data. Tapi dari pertanahan sendiri siap Pak untuk? Kalau saya sih siap 1000%. Dengan ketentuan kita dibantu seluruh stakeholder yang ada di Parepare. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, guna memutus rantai penyebaran COVID-19, Kepala Dinas Kesehatan mengungkapkan bahwa vaksinasi tahap pertama ini diprioritaskan bagi tenaga kesehatan. Berikut liputan selengkapnya. Kegiatan vaksinasi guna memutus mata rantai penyebaran virus corona nampaknya segera berjalan di Kota Parepare, di mana sebanyak 4.040 kiriman vaksin dari Provinsi Sulawesi Selatan telah tiba di kantor Dinas Kesehatan Kota Parepare dengan pengawalan super ketat dari aparat kepolisian bersenjata lengkap sekitar pukul 12 waktu Indonesia Tengah yang dijemput di perbatasan Parepare Baru untuk selanjutnya menuju kantor Dinas Kesehatan Kota Parepare. Vaksin COVID-19 sebanyak 4.040 diterima PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare Rahmawati SKM Mkes didampingi Kapolres Parepare AKBP Weli Abdillah pada Jumat 29 Januari 2021. PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare Hajar Rahmawati SKM Mkes mengatakan vaksinasi tahap pertama ini diprioritas kepada tenaga kesehatan, di mana saat ini yang sudah terdata sebanyak 1.744 yang telah mendapat tiket untuk dilakukan vaksinasi. Pada hari ini vaksin COVID-19 Sinovac sudah tiba sudah kami terima di Dinas Kesehatan dengan jumlah vaksin 4.040. Adapun sasarannya adalah nakes. Untuk saat sekarang ini nakes yang telah mendapatkan tiket untuk vaksin jumlahnya 1.744. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Saudara, vaksin Sinovac buatan Cina sebagai upaya menekan penyebaran COVID-19 kini telah tiba di Kota Parepare. Penjemputan vaksin ini mendapatkan pengawalan ketat di perbatasan Parepare Baru.
Sebanyak 4.040 vaksin COVID-19 jenis Sinovac yang diantar oleh tim Satgas COVID-19 pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan pihak BPOM Sulawesi Selatan dijemput di perbatasan Parepare Baru dan telah tiba di Dinas Kesehatan Kota Parepare. Kedatangan vaksin COVID-19 tersebut dikawal ketat oleh anggota BRIMOB bersenjata lengkap yang turut diterima oleh Kapolres Parepare AKBP Weli Abdillah, Kasdim 1405 Malusetasi Mayor Obed, PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare Rahmawati SKM Mkes pada Jumat 29 Januari 2021. PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare Rahmawati SKM Mkes mengatakan vaksin yang tiba ini sebanyak 4.040, di mana untuk tahap pertama penerima vaksin akan dimaksimalkan untuk para tenaga kesehatan, namun belum ada jadwal yang pasti untuk pelaksanaan vaksinasi. Sementara masih menunggu petunjuk dan melapor ke pimpinan terkait perencanaan pelaksanaan. Adapun jumlah nakes yang terdaftar vaksinasi hingga saat ini berjumlah 1.744 orang. Masing-masing dari mereka akan melakukan vaksinasi 2 kali. Pada hari ini vaksin COVID-19 Sinovac sudah tiba sudah kami terima di Dinas Kesehatan dengan jumlah vaksin 4.040. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Saudara, informasi tadi menjadi penghujung dari perjumpaan kita untuk saat ini. Tetap perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan seluruh program persembahan dari kami, TV Peduli Inspirasi Parepare Maju. Saya Jauhar Manikab dan saya Sutun Hasanah mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.